Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdatul Mar'ah. Saya dari kelas K tingkat 1 Prodi Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Kali ini saya akan membahas tentang materi etika dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, sebelum saya membahas tentang etika bisnis, apa sih etika itu? Menurut Griffin, etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Dan selanjutnya yaitu etika bisnis. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan sebuah entitas bisnis atau perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Dengan kata lain, etika bisnis merupakan panduan atau tuntunan bagaimana sebuah perusahaan seharusnya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Seperti yang sudah dikatakan, bahwa etika bisnis sangat penting untuk diaplikasikan agar perusahaan memiliki pondasi yang kuat dan memiliki nilai yang tinggi. Selanjutnya, ada pendekatan dasar etika bisnis. Menurut founder Elbs dan R.R. Whitley pada tahun 1988 menyebutkan ada 3 pendekatan dasar etika bisnis, yaitu ada utilitarian approach, individual right approach, dan terakhir ada justice approach. Yang pertama, utilitarian approach. Pendekatan utilitarian approach ini berpendapat bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Karenanya, seseorang harus mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat yang besar kepada masyarakat, tidak membahayakan, dan dengan biaya serendah-rendahnya. Yang kedua, ada individual right approach. Pendekatan ini berpendapat bahwa setiap orang dalam tindakan yang kelakuannya memiliki dasar yang harus dihormati. Namun, tindakan dan tingkah laku tersebut harus dihindari jika diperkirakan akan menyebabkan terjadinya benturan dengan hak orang lain. Yang terakhir, ada justice approach. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan berhak bertindak adil dalam memberikan layanan kepada pelanggan baik secara perseorangan maupun kelompok. Selanjutnya ada pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Kenapa sih sebuah perusahaan itu harus menerapkan tanggung jawab sosial? Saya akan menjelaskan alasan perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Ada beberapa alasan mengapa sebuah perusahaan memutuskan untuk menerapkan CSR sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya, yakni moralitas. Perusahaan harus bertanggung jawab kepada banyak pihak yang berkepentingan, terutama terkait dengan nilai-nilai moral dan keagamaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Hal tersebut bersifat tanpa mengharapkan balas jasa. Selanjutnya, ada pemurnian kepentingan sendiri atau pribadi ya. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan karena pertimbangan kompensasi. Perusahaan berharap akan dihargai karena tindakan tanggung jawab mereka, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terus ada teori investasi. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder karena tindakan yang dilakukan akan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Yang terakhir, ada pertahanan otonomi. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder untuk menghindari campur tangan kelompok-kelompok yang ada di dalam lingkungan kerja dalam pengambilan keputusan manajemen. Kita lanjut lagi, yaitu ada strategi pengolahan tanggung jawab sosial. Ada 4 strategi pengolahan tanggung jawab sosial, yaitu ada strategi reaktif, strategi defensif, strategi akomodatif, dan ada strategi proaktif. Yang pertama ada strategi reaktif. Strategi reaktif ini kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi defensif.
Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga, ada strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang terakhir ada strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Selanjutnya ada bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti yang sudah disinggung, sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan usahanya harus memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial. Adapun bentuk tanggung jawab sosial perusahaan diantaranya adalah tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen tidak hanya seputar masalah penyediaan produk atau jasa saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain. Menunjukkan pendekatan utilitarian, maka perusahaan harus menghasilkan produk atau jasa yang memiliki banyak manfaat kepada masyarakat. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial kepada karyawan. Perusahaan wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan adil. Selain itu, perusahaan juga memberikan kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan diri karyawannya. Yang selanjutnya, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Misalnya, pada saat perusahaan harus menyelesaikan kewajiban atau utangnya, namun ia sedang memiliki masalah keuangan, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditor. Dan yang selanjutnya ada tanggung jawab kepada pemegang saham. Perusahaan juga bertanggung jawab kepada pemegang saham, sehingga dalam operasionalnya perusahaan juga harus memastikan kepuasan atau keputusan yang diambil juga untuk kepentingan pemegang saham. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan lingkungan, misalnya dengan tidak membuang limbah sembarangan, mencegah polusi di sekitar, mencegah penggunaan bahan bahaya, dan jadi perusahaan diharapkan ramah terhadap lingkungan. Dan yang terakhir ada tanggung jawab sosial kepada komunitas. Tanggung jawab sosial ini dapat dilakukan dengan cara memberikan corporate social responsibility atau CSR, memberikan bantuan seperti sarana prasarana untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, wadah usaha atau hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, yang terakhir ada manfaat tanggung jawab sosial, yaitu pertama manfaat bagi perusahaan. Manfaat bagi perusahaan itu sendiri, citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Yang terakhir ada manfaat bagi pemerintah, memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.